Di dunia yang senyap, di antara dupa yang terbakar perlahan, ada satu kata yang diucapkan dengan berbisik. Lea. Bagi banyak orang luar, Lea sering disalahpahami sebagai makhluk kegelapan. Namun bagi mereka yang hidup di tanah Bali, bukan sekadar kisah seram. Ia adalah bagian dari keseimbangan, bayangan yang hidup berdampingan dengan cahaya. Dalam filosofi kuno Bali, kehidupan diatur oleh satu prinsip utama, Trihita Karana. 3 penyebab kebahagiaan sejati: Parahyangan, hubungan manusia dengan Sang Hyang Widi, sumber segala hidup; Pawongan, hubungan manusia dengan sesamanya; Palemahan, hubungan manusia dengan alam semesta di sekelilingnya. Selama 3 hal ini berjalan selaras, dunia akan tenteram. Air mengalir sebagaimana mestinya, api tidak meluap, dan manusia hidup dalam irama yang sama dengan alam dan para dewa. Namun, ketika salah satu dari 3 hubungan itu retak, muncul getaran lain, halus tapi nyata. Keseimbangan terganggu, dan di celah itulah sesuatu mulai tumbuh. Bayangan yang disebut Lea dalam pemahaman Loka bukan entitas asing yang datang dari luar. Lea adalah energi manusia yang kehilangan arah, sebuah bentuk kesadaran yang menolak kematian atau menolak takdir. Dalam cerita-cerita tua, Lea bisa lahir dari manusia yang terlalu haus ilmu, atau dari mereka yang menolak melepaskan kekuasaan spiritualnya. Tapi sejatinya, Leak adalah pantulan dari manusia itu sendiri, bagian dari alam gelap dalam diri kita, yang keluar saat keseimbangan antara jiwa, dunia, dan Tuhan terputus. Lea adalah hasil dari retak parahyangan. Ketika hubungan dengan Tuhan melemah, manusia mulai memuja dirinya sendiri. Ketika hubungan dengan sesama rusak, ia mulai mencari kekuasaan atas orang lain. Dan ketika hubungan dengan alam hancur, ia mencuri energi dari bumi untuk dirinya sendiri. Leak adalah akibat, bukan sebab. Ia adalah cermin yang menunjukkan betapa mudahnya manusia menjadi dewa kecil yang kehilangan cahaya. Orang Bali percaya tidak ada terang tanpa gelap, tidak ada suci tanpa najis, tidak ada dewa tanpa buta kala. Leak bukan musuh para dewa. Ia bagian dari keseimbangan itu sendiri. Dalam ritual kuno, bahkan Leak punya tempat ketika para pemangku dan pendeta memuja dewa di pura. Di tempat lain, buta kala diberi sesaji, karena dunia harus dijaga di 2 sisi. Satu tangan memegang dupa, tangan lain memberi persembahan pada bayangan. Itulah cara semesta tetap berdiri. Leak, dalam arti terdalamnya, adalah penjaga batas. Batas antara kehidupan dan kematian, antara yang tampak dan tak tampak. Ia muncul bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyeimbangkan apa yang dilupakan manusia. Namun manusia tidak selalu siap menghadapi bayangannya sendiri. Ada masa ketika Lea berubah dari filosofi menjadi ambisi. Manusia ingin menguasainya, bukan memahaminya. Mereka mencari mantra, mencari jalan pintas, mencari kekuatan. Dan disitulah makna Leak mulai bergeser dari ilmu keseimbangan menjadi simbol ilmu hitam. Cerita-cerita tentang Leak berkepala melayang, tentang darah dan bayi, semuanya lahir dari ketakutan kolektif. Bukan sekadar kisah horor, tapi alegori tentang manusia yang kehilangan arah spiritual. Leak bukanlah iblis yang datang untuk menghancurkan manusia. Adalah manusia yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam keyakinan Bali, setiap jiwa membawa unsur Ruabineda, 2 kutub yang harus berdamai, terang dan gelap. Seseorang yang menolak sisi gelapnya
akan dikuasai olehnya. Itulah sebabnya orang yang ingin belajar tentang tidak selalu mencari kekuatan. Sebagian dari mereka justru ingin mengenali bayangannya sendiri, mengetahui sampai di mana batas manusia dalam menahan cahaya dan gelap. Leak sejati tidak menakuti. Leak sejati menjaga. Ia tahu kapan harus muncul dan kapan harus lenyap bersama malam. Ia adalah penjaga rahasia tentang betapa rapuhnya keseimbangan antara manusia dan semesta. Kini, di zaman modern, retakan itu bukan lagi di pura, bukan lagi di gunung, tapi di dalam diri kita sendiri. Kita sibuk memuja kemajuan, melupakan alam, melupakan hubungan, melupakan hening. Kita hidup di masa ketika Trihita Karana terbalik. Manusia mengejar Tuhan dalam mesin, berperang dengan sesamanya di layar, dan menaklukkan alam yang memberinya napas. Jika dalam kosmologi Bali, leak lahir dari ketidakseimbangan, maka hari ini mungkin kita semua sedang menciptakan Lea baru. Lea sosial, lik dalam pikiran yang tak lagi mengenal hening. Kita mungkin tidak terbang di malam hari, tapi kita membawa bayangan itu di saku, di layar, di waktu yang terus dikejar. Leak bukanlah kisah untuk ditakuti. Leak adalah peringatan selama manusia masih hidup dalam 3 hubungan, dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Selama itu pula bayangan akan selalu ada di pinggir cahaya. Karena keseimbangan bukanlah menghapus gelap, tapi mengenalinya, lalu berdamai dengannya. Lea adalah bagian dari doa yang belum selesai. Ia mengingatkan kita bahwa dalam setiap dupa yang terbakar, ada asap yang naik ke langit dan ada abu yang jatuh ke bumi. Dan di antara keduanya, kita berdiri rapuh sebagai manusia.